dijalankan, ini dia ya hasilnya. Berikutnya ini kalau dijalankan, nah ya, silakan ya kalau Anda mau buka ya bukuannya, tampilannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Tapi kali ini pembahasan tentang pelatihan bisnis ya dengan model Crispy DM ya pada chapter ke-6 pembelajaran mesin ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa selalu memberikan dukungan untuk channel RDS Education dengan cara subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya mulai saja ya. Crispy DM adalah ada banyak prosedur analitik data dan penggalian data yang telah dirancang. Dari ini kami menganggap Crispy DM sebagai perwakilan. Crispy DM adalah model proses lintas industri yang menggambarkan pendekatan umum yang digunakan oleh pakar data mining. Nah, komponennya itu ada pemahaman bisnis sendiri, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan penyebaran. Nah, langkah-langkah ini umumnya dilakukan secara beruntun, tetapi seringkali perlu untuk mundur ke langkah sebelumnya dan mengulangi tugas-tugas tertentu. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, saya kecilkan dulu untuk bisa menampilkan keseluruhan. Oke, nah ini dia ya, ini adalah langkah-langkahnya ya. Ini prosesnya ini selalu berulang ya. Bisnis ya, pemahaman bisnis, business understanding, pemahaman bisnis yang berhubungan secara langsung dengan pemahaman data ya, atau data understanding. Nah, prosesnya itu nanti ada penyiapan data, bagaimana data disiapkan, data preparation. Terus setelah data disiapkan, kita merubah ke dalam bentuk model. Modeling itu yang kemarin saya sudah bahas ya di chapter 1 sampai chapter 5 ya. Ada estimasi, ada kalkulasi ya. Ya, ada estimasi, kalkulasi, ada clustering. Nah, itu bentuk-bentuk model dan pengembangannya. Yang berikutnya kita melakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini ya dimana ada perkembangan baru, deployment ya, pembangunan. Nah, dari pembangunan dia akan balik lagi, bisnis berkembang, maka pemahaman bisnis akan meningkat ya. Data understanding, pemahaman datanya juga akan berpengaruh dengan bisnis yang meningkat terus. Nah, dia akan berputar, menyiapkan data kembali, proses modeling kembali, lakukan evaluasi dan pembangunan, itu begitu seterusnya. Nah, saya rasa itu dalam pengembangan dengan Crispy DM. Oke, saya besarkan dulu ya biar tampilannya. Oke, yang berikut ya, di sini pemahaman bisnis ya. Semua proyek dimulai dengan pemahaman bisnis yang memotivasi proyek itu sendiri ya. Fase awal berfokus pada. Nah, di sini kata-kata semua proyek dimulai dengan pemahaman bisnis karena proyek itu adalah proyek yang dikerjakan adalah bagian dari tujuan bisnis ya, visi dan misinya. Bisnis harus berkembang pesat, maka proyek adalah salah satu pilar yang mendukung bisnis itu sendiri. Nah, memahami konsekuensi bisnis. Nah, pemahaman konsekuensi bisnis ini ya artinya memang harus benar-benar ya memahami bisnis itu ya, yang mempunyai dampaknya bisa plus ya, positif, bisnis bisa berkembang dengan pesat, bisa juga negatif, di mana bisnis bisa mengalami stuck ya, ataupun menjadi bisnis itu menurun ya, merugikan. Nah, ini yang benar-benar harus dipahami ya, konsekuensi bisnis atau resiko bisnis itu sendiri. Yang berikutnya memahami tujuan dan persyaratan proyek dari perspektif bisnis ya. Tujuan adalah dari suatu bisnis, yaitu bisa saja kita tetapkan sebagai visi dan misi ya. Tujuan bisnis harus berkembang, maka proyek-proyek itu adalah bagian dari dukungan perspektif bisnis itu sendiri.
Nah, mengubah pengetahuan itu menjadi definisi masalah analitik data ya. Berikutnya menyusun rencana awal yang dirancang untuk mencapai tujuan ini mungkin diberikan kepada Anda ya. Atau Anda dapat bekerja sendiri atau dalam tim untuk membangkitkan motivasi dan tujuan itu ya. Oke. Ya, saya rasa bisa dipahami kalimatnya. Rencana awal yang dirancang adalah mencapai tujuan ya. Memang tujuan ini adalah bagian dari visi misi bisnis itu sendiri ya. Anda bisa bekerja sendiri atau tim ya untuk membangkitkan motivasi dan tujuan. Nah, pemahaman data, fase pemahaman data meliputi nih ya, kalau Anda lihat ya, ada business understanding, pemahaman bisnis, data understanding atau pemahaman data. Nah, pemahaman data sendiri meliputi mempertimbangkan kebutuhan data ya. 2, melakukan pendataan awal. Ketiga, menjadi terbiasa dengan data ya. Berikutnya, mengidentifikasi masalah kualitas data dan menemukan wawasan pertama ke dalam data. Ini ya, kita bisa lihat. Nah, pemahaman data atau data understanding ya tadi ya. Nah, berikutnya ya, kita bisa lihat di sini. Nah, persiapan data atau data preparation di sini. Data preparation ini, persiapan ini mencakup semua aktivitas ya untuk membangun kumpulan data akhir ya, atau data yang akan dimasukkan ke dalam alat pemodelan dari data mentah awal ya. Pemodelan itu sudah saya jelaskan beberapa jenis pemodelan ya di dalam proses pengolahan data ya, pertama dalam data mining ya. Tadi ada estimasi ya, berikutnya ada klasifikasi, ada clustering gitu ya. Nah, itu bagian dari pemodelan. Nah, tugas persiapan data kemungkinan besar akan dilakukan beberapa kali ya, dan tidak dalam urutan yang ditentukannya. Tugas termasuk pemilihan tabel, catatan dan atribut serta transformasi ya, dan pembersihan data untuk alat pemodelan. Nah, persiapan data adalah tugas yang paling memakan waktu. Ini menyumbang sekitar 3/4 pekerjaan analisis data ya. Langkah-langkah penyusunan data meliputi akuisisi data ya, misalnya database, file dan sebagainya. Berikutnya adalah pembersihan data ya, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam data ya, menangani data yang hilang dan lain-lain. Berikutnya adalah integrasi data, gabungan set data yang berbeda ya, transformasi dan pengayaan data ya, buat fitur baru dari fitur yang telah ada ya. Nah, Anda telah memeriksa teknik persiapan data dan telah diperingatkan bahwa ini mungkin merupakan bagian terbesar dari pekerjaan Anda. Nah, berikutnya adalah pemodelan ya. Nah, pemodelan dari persiapan data. Nah, pemodelan dalam fase ini ya, satu teknik pemodelan dipilih dengan diterapkan parameternya dikalibrasi ke nilai yang optimal. Ya, biasanya ada beberapa teknik yang tersedia untuk menjaga masalah data mining yang sama. Beberapa teknik memiliki persyaratan khusus berupa datanya, oleh karena itu perlu melangkah kembali ke tahap persiapan data. Ini saya sudah jelaskan ya di pemodelan itu di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Itu sudah bisa lihat video saya ya, pembelajaran mesin ya. Nah, teknik pemodelan ini tadi saya sudah sebutkan ya, tadi ini belum ya. Regresi pembelajaran yang diawasi ya, klasifikasi pembelajaran yang diawasi, clustering pembelajaran tanpa pengawasan. Nah, itu ya, ada 3 hal ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kan kita bisa lihat kemarin pembahasan saya tentang supervised learning dan unsupervised learning ya. Nah, itu bisa dilihat lagi video saya. Nah, evaluasi pada tahap ini dalam proyek Anda telah membangun model atau model yang tampaknya memiliki kinerja yang cukup ya tinggi dari perspektif analisis data. Sebelum membuat keputusan berdasarkan model, sangat penting untuk mengevaluasi secara menyentuh dan meninjau setiap langkah yang dilakukan untuk membangun model. Nah, Anda harus yakin bahwa model tersebut mencapai tujuan bisnis dengan benar ya. Misalnya ya, pas estimasi ya, misalnya memperkirakan proses transaksi penjualan gitu. Dalam transaksi penjualan itu ya, maka kita benar-benar menganalisis bagaimana penjualan itu mendapatkan nilai keuntungan yang besar agar bisnis yang kita jalankan
itu tetap hidup ya, tetap survive dan berkembang dengan pesat ya. Maka kita memerlukan pemodelan ya. Nah juga untuk transaksi bisnis juga kita bisa melakukan pengelompokan ya, mana kira-kira relasi atau customer yang bisa kita bedakan berdasarkan pengelompokan ya. Dan juga mungkin adanya event ya, atau suatu kegiatan yang biasanya berhubungan dengan kondisi yang terjadi ya. Misalnya event adanya pembukaan untuk stand outdoor ya. Misalnya penjualannya outdoor di mana ada event bulan Ramadan gitu ya. Nah itu sangat berpengaruh sekali. Nah bagaimana kita melakukan proses pemodelan tersebut, apa sih yang harus, produk-produk apa saja yang harus ditampilkan ya, yang harus dimunculkan ya di proses tersebut. Nah nanti kita lakukan yang namanya evaluasi ya. Nah tujuan utamanya adalah menentukan apakah ada beberapa masalah bisnis yang penting yang belum dipertimbangkan secara memadai. Nah di akhir fase ini keputusan tentang penggunaan hasil data mining harus dicapai. Nah penyebaran, penciptaan model umumnya bukanlah akhir dari proyek ya. Meskipun tujuan model ada meningkatkan pengetahuan tentang data, ya pengetahuan yang perlu diatur dan disajikan dengan cara yang berguna bagi pelanggan. Biasanya ya data-data yang kita dapatkan hasil dari suatu kegiatan proses ya kita namakan transaksi. Nah data-data itulah yang memperkaya kita ya untuk melakukan proses pengetahuan ya dengan melakukan analisis ya, sehingga kita mengetahui data yang telah melakukan proses kegiatan tersebut bisa meningkatkan bagaimana kita menganalisis tersebut dan menjadi pengetahuan hal yang baru ya. Nah bergantung pada persyaratan fase penerapan data penerapan dapat sederhana, membuat laporan atau serumit penerapan penilaian data yang dapat diulang, misalnya alokasi segmen atau proses penggalian data. Dalam banyak kasus ini akan menjadi pelanggan bukan analis data yang akan melakukan langkah-langkah penerapan. Bahkan jika analisis menyebarkan model, penting bagi pelanggan untuk memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk benar-benar menggunakan model yang dibuat. Baik ya, kita lakukan iterasi. Yang berikutnya kami mungkin tidak memulai dengan banyak pengetahuan ya domain, atau mungkin ada masalah dengan data atau model ya, mungkin tidak cukup berharga untuk diproduksi. Crispy DM tidak boleh dianggap sebagai jalur linier dari permulaan proyek hingga penerapan. Ingatlah untuk mundur selangkah dari waktu ke waktu. Proses ini melengkapi Anda di awal untuk menjelaskan kepada manajer apa yang harus menjadi harapan prosedural mereka. Nah poin-poin utamanya yaitu yang penting dari hasil tahapan-tahapan dalam Crispy DM ini, yaitu penting pemahaman bisnis selalu diabaikan. Pentingnya pemahaman bisnis ya, yang dimana sering diabaikan ya oleh para user, padahal ini bagian paling penting. Kedua, persiapan data paling tidak disukai tugas yang paling memakan waktu, karena memang data-data yang disiapkan itu ya memang banyak ya, data-data misalnya transaksi penjualan yang begitu banyak, itemnya yang harus ada tanggal, kelengkapannya, berapa terjual, berapa tidak terjual gitu ya. Transaksi itu memang persiapan data yang begitu besar dan kompleks ya. Nah, inilah yang biasanya karakter user ya sangat pusing ya karena kompleks untuk menyiapkan data ini. Nah, Crispy DM adalah proses berulang. Nah, ini ya. Nah, ini dia bagian daripada, kalau kita lihat sama juga dengan SDLC ya, siklus daur life cycle ya, dimana bisnis dari data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, yaitu deployment ya, pembangunan. Berikutnya nanti bergerak lagi. Bisnis ini tidak boleh berhenti. Bisnis ini selalu melakukan proses kemajuan ya, perkembangan. Kalau kita berhenti sudah puas dengan bisnis sekarang, maka jangan sampai langkah berikutnya bisnis kita ini
tidak bisa mengantisipasi kondisi keadaan perkembangan zaman. Jadi dia harus terus yang melakukan proses seperti SDLC, siklus daur hidup sistem ya. Kalau kita bisa siklus daur hidup bisnis gitu ya. Nah, ini perkembangan. Nah, saya rasa itu ya tentang Crispy DM ya. Oke, cukup ya untuk Crispy materi DM. Ini berarti pertemuan ke-6 yang saya bahas itu sebenarnya bagaimana kita membuat sebuah kegiatan bisnis ya berdasarkan ya konsep dari Crispy DM ini. Nah, mulai dari pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, kemudian evaluasi dan penyebaran. Nah, sebenarnya saya jelaskan di video pembelajaran saya dari mulai tahapan awal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke ya, saya rasa cukup untuk Crispy DM-nya. Baik ya, di sini saya tunjukkan situs web youtube.com ya, Taufik dan Crispy DM ya. Nah, di sini berikut adalah 31 repository publik ya yang cocok dengan topik ini. Ini ada tentang dari Margarita Geleta, yaitu topiknya Perspective ya. Ini ada pemesan data, pembuatan model dan penerapan aplikasi Percommits ya, seperti prediktor dilatih dengan data dari set data tentang teknis ya. Nah, terlihat ini yang berikutnya ada Panambi Hardy Energy Consumption ya, lebih dari 10 energi per jam lewat. Yang berikutnya ada ini ya, UNS spesialisasi artificial intelligence ya, Big Five personality ya. Proyek ini menyediakan model terlatih pembelajaran mesin yang mampu mengklasifikasi sifat ya dengan nilai maksimum ya, tes kepribadian 5 besar dengan jawaban yang satu ini. Ini berikutnya ada juga Asman Data Mining Crispy DM. Ini ada contoh proyek data mining yang mengikuti metodologi Crispy DM ya. Berikutnya juga ada Yoxwan ya, maskapai kepuasan penumpang ya. Ini menentukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan atau penumpang sebuah maskapai penerbangan menggunakan metodologi Crispy DM ya, dengan Python dan Rapid Miner. Nah, ini juga ya kita bisa lihat ada Deglution SS28 pemrograman. Kita bisa lihat ya, banyak ya ini. Nah, ini ada Jara Sibli ya, data analysis with format data. Coba saya buka ya, tentang ini ya, tentang Jara Sibli ya, dengan proyeknya adalah analisis retail ya, dengan format data. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini tadi jangan lupa ya, situsnya itu ya adalah github.com ya. Ini tadi penampilannya agak cukup proses, dia masih muter. Kita bisa lihat di sini ya. Saya tampilkan Nah, di sini tampilannya sudah ada ya, Jara Sibli ya, retail analysis with data ya. Nah, di sini retail analysis with datanya pakai project motivasi, instalasi data, implementasi dan riset dan hasilnya.
Nah, dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaannya ya. Sini efisiensi dari min ke depresi standar. Nah, berikutnya ada toko mana yang memiliki tingkat pertumbuhan kuartal yang baik ya di Q3 2012. Nah, cari tahu hari libur yang memiliki penjualan lebih tinggi daripada rata-rata penjualan di musim non liburan ya, untuk semua toko secara bersamaan. Nah, berikutnya kelima, berikan tampilan bulan dan semester penjualan dalam unit dan berikan wawasan. 6, buat prediksi untuk memperkirakan permintaan. Nah, ini pertama project motivation ya, analisisnya. Yang kedua adalah instalasi. Gunakan pattern 3 ya, perpustakaan pattern ya. Gunakan fungsi dari Scleren, Panda, Nampi yang keturunannya ya dari laut, ini maksudnya Titanic ya. Berikutnya Matplotlib ya, DLL dan tanggal waktu time ya. Nah, itu berikutnya persiapan untuk data patternnya, ini harus disiapkan semua ya. Ini bukan keturunan dari laut ya, tapi Titanic ya ini ya. Yang berikutnya ketiga ada data penjualan yang tersedia ya untuk 40 toko Walmart di Kaggle ya. Ini ada data yang mencakup penjualan dari 2010 ya, 2010 bulan 2 tanggal 5 kali ya, hingga 2012 11 ini bulan 11 tanggal 1 ya. Nah, berikutnya implementasinya data dalam proyek ini kami menggunakan random forest regressor dan linear regression untuk memprediksi penjualan. Data telah dipecah menjadi pelatihan dan pengujian dengan perbandingan 80:20. Hasilnya rincian hasil ditampilkan dalam kode. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat kodenya. Contoh yang data Walmart tadi ya, kita bisa lihat ya. Kalau dijalankan ini dia ya hasilnya. Berikutnya ini kalau dijalankan silahkan ya kalau Anda mau buka ya bukuannya, tampilannya seperti ini. Oke, itu training modelnya, evaluasi modelnya, membangun training model, terus evaluasi model ya, tes new reviewnya gitu ya. Ini saya rasa contoh bagaimana menggunakan model QSPDM ya. Ini salah satunya. Nah, ini tadi kalau dijalankan di running ya, jalankan Ctrl N, Ctrl plus N ya, eksekusi. Ini ping 50 MB ya, ini tampilannya. Error. Nah, itu contoh ini mengikut. Saya rasa cukup ya mengenai model QSP. Anda bisa nanti adanya itu ya di ini. Jadi saya kembali lagi ke kita analisis data Walmart di github.com ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Copy, lihat caranya ya, mengenai sebuah bentuk penelitian ya, penelitian dengan QSPDM ya. Oke. Tadi
ini youtube.com daerah Bibi. Ini setelah saya buka programnya ya seperti ini ya, ada langkah-langkahnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan materi ini ya, materi mengenai ya penelitian SPDN.